Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk merenungkan firman yang akan dikotbahkan dalam kebaktian kita merayakan Kamis Kudus, yaitu malam Jumat, yaitu malam terakhir Yesus sebelum ditangkap. Dan mudah-mudahan perenungan kita kali ini dapat kita gunakan untuk mengkoreksi keimanan kita agar semakin alkitabiah, dan kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti dan mendengarkan khotbah ini sampai akhir agar jangan gagal paham. Dan kalau boleh tolong subscribe yang belum subscribe, like, dan ajak kawan-kawan untuk mensubscribe. Itu tanda persahabatan kita, bukan tanda untuk mencari monetisasi daripada video YouTube ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita terima penyertaan dari Tuhan dan kita akan berdoa juga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menyambut firman yang akan kita renungkan sekarang. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kami dapat mengenang penderitaan-Mu di Kamis yang kudus ini, yaitu hari sebelum Engkau ditangkap dan disalibkan dalam rangka menebus dan menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa kerajaan iblis. Cerahilah pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau sabdakan melalui firman pada kesempatan ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Lukas 22 ayat 14 sampai ayat 23 yang diberi oleh Lai judul penetapan perjamuan malam. Itu penetapan perjanjian kepada para pengikut Yesus yang setia. Mari kita baca dengan cermat Bapak Ibu Saudara. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkanku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan, menghayati, memahami, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Pimpinan gereja kita juga menentukan perenungan kita dibingkai dalam tema
pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Mudah-mudahan keterangan kita bisa mencapai ke sana. Tapi mungkin akan lebih luas dari situ. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita harus akui bahwa Yesus sadar betul dan tahu betul siapa dirinya. Sehingga dia melakukan hal-hal yang dia anggap memenuhi panggilan Tuhan dan suruhan Tuhan yang harus dilakukannya di dunia ini sebelum dia kembali ke rumahnya di sorga. Dia duduk di keledai yang belum pernah ditunggangi, tetapi jinak. Diarak ke Yerusalem, masuk Bait Allah, dan dia memeriksa semua, memantau semua. Tapi karena sudah sore dia kembali lagi ke Betania. Dan besoknya, itu hari Kamis ya, besoknya. Hari Rabu diarak, besoknya hari Kamis. Menyuruh muridnya ke Yerusalem untuk menemukan tempat mereka merayakan Paskah. Bahwa hari-hari itu adalah perayaan Paskah dan dia tahu pada masa Paskah inilah Yesus akan menggenapi panggilannya sebagai anak Allah atau anak domba Allah yang memikul dosa seluruh dunia. Dua murid yang disuruh ke Yerusalem menemukan tempat itu dan memang rahasia agar tidak diganggu oleh para lawan-lawannya, para Farisi dan ahli-ahli Taurat dan ante-antenya. Bapak Ibu Saudara, di sanalah mereka duduk di bilik ke atas itu. Pada pemberitaan yang lain dan dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, nggak apa-apalah. Bisa juga gereja sekarang sebelum pertemuan kudus membasuh kaki murid-muridnya seperti sering dilakukan oleh para pendeta HKI waktu rapat pendeta. Tak apa-apa itu. Saya juga pernah membasuh kaki para peserta perjamuan kudus di Sidikalang bersama Bupati yang ada di sana waktu itu. Sebagai meterai pengampunan dosa dari Tuhan, pembersihan dosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri yang mengungkapkan bahwa dia rindu bersama muridnya makan Paskah. Makan Paskah berarti sebenarnya memotong domba Paskah untuk mereka santap dan harus habis sampai besoknya. Tulang-tulangnya pun harus dibakar habis. Tapi kali ini Yesus menyuruh murid-muridnya hanya menyediakan roti dan anggur. Karena perayaan Paskah rempet dengan perayaan roti tidak beragi dengan minum anggur. Tuhan Yesus melakukan dua-duanya. Makan roti tidak beragi, minum anggur, dan kemudian membuat Paskah. Itulah yang terjadi pada peristiwa ini. Mereka duluan makan atau minum anggur untuk perayaan roti tidak beragi itu, dan mereka membagikan anggur itu atas suruhan Yesus. Dan sesudah itu barulah mulai perayaan Paskah bagi mereka. Yesus dengan sengaja menggantikan domba Paskah, penyembelihan domba Paskah malam itu, dengan hanya menyediakan roti, karena dia tahu domba Paskah, anak domba Allah yang memikul dosa manusia,
hari Jumat besoknya akan disembelih oleh para pembencinya dengan menyalibkannya dan mencurahkan darahnya. Oleh karena itu perayaan Paskah kali ini sungguh merupakan tindakan baru untuk dilakukan oleh para pengikut Yesus. Mereka tidak menyembelih domba lagi, domba Paskah, tetapi menyediakan roti, seperti Tuhan Yesus menyediakan roti dan anggur. Dan inilah yang perlu kita pahami sekarang, apa maknanya. Karena apa? Makan roti dan anggur dan minum anggur yang mereka lakukan pada malam hari ini untuk tidak lagi bersama Yesus dilakukan, tetapi harus dilakukan oleh para muridnya untuk mengenang dan mengingat Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang memikul dosa manusia. Tuhan Yesus mengambil roti itu, kemudian dia memecah-mecahkannya. Lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku." Kita sering kurang percaya terhadap kata-kata Yesus ini. Dan selalu menafsirkannya sebagai mengambil roti sebagai lambang dari tubuhnya. Kita harus berani percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus mengatakan roti itu tubuhnya, percayalah itu tubuhnya yang bisa dimakan oleh manusia, bagian dari tubuhnya yang kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu menyulapnya atau mengubahnya menjadi tubuhnya. Tapi Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Jangan bilang inilah lambang tubuhku. Kurang percaya itu. Karena apa? Tuhan Yesus ingin para muridnya mendapat bagian dari tubuhnya yang dapat menjadi bagian dari tubuhnya itu roti yang dimakan. Kita harus lebih percaya kepada kata-kata Yesus daripada percaya kepada tafsiran-tafsiran ahli-ahli teologi yang kurang percaya itu. Ya kalau Yesus mengatakan roti itu adalah tubuhnya, terima sebagai tubuhnya. Sama seperti kalau Tuhan mengatakan diri Yesus itu adalah anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia, terima. Tidak lambang itu, benar-benar itu kejadian. Sehingga kalau para muridnya menikmati roti itu, mereka menikmati tubuh Kristus. Dan mereka membuatnya menjadi bagian darah daging daripada para murid itu sendiri, para pengikut Yesus. Jadi jangan tanggung-tanggung percaya. Harus benar-benar percaya bahwa roti yang dipegang oleh Yesus itu bukan semua roti. Yang diberkati Yesus itu, yang diucapkan syukur atas roti itu adalah tubuh Kristus. Dan mereka menikmatinya. Dan kalau kita pun dalam perjamuan kudus, kalau dikatakan Tuhan Yesus inilah tubuhku, Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan pendetanya atau bukan pelaksana sakramennya. Kita harus percaya itu. Makanya bukan pemberitaan yang kita katakan di sana, tapi kata-kata Yesus kita ulangi di sana. Waktu merayakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku dan makanlah, yang diserahkan bagi kamu. Bukan diserahkan kepada kalian, yang diserahkan bagi kamu. Dan kita nikmati di sana. Dan menjadi bagian dari darah daging kita itu. Sehingga Tuhan Yesus berada dalam diri kita, bukan hanya sebagai baiknya lagi. Kita harus lakukan itu sebagai peringatan. Bukan hanya mengenang-mengenang, tetapi mengulangi
peristiwa yang dilakukan Yesus, karena Yesus juga mau memberkati roti yang kita sediakan untuk perjamuan kudus. Seperti pada malam hari terakhir dia memakan Paskah itu. Dengan demikian, yang baru terjadi, bukan domba Paskah lagi yang menjadi korban, dan maknanya Paskah yang dilakukan Yesus bukan lagi membunuh anak sulung, bukan, tapi membunuh sengat kematian, Bapak Ibu Saudara, untuk menganugerahkan keselamatan kepada semua orang yang mau menyambutnya. Makanya kalau kita selalu mengadakan peringatan, ya kita harus nikmati apa ucapan Yesus itu 100%, jangan ragu-ragu, percaya. Jadi bukan berarti asal semua roti tubuh Kristus, bukan. Yang diberkati itulah yang tentang roti yang dipegangnya itu. Dia katakan inilah tubuhku, dan kita sambutlah itu menjadi tubuh Kristus. Kemudian dia ambil apa? Cawan. Sesudah makan ya. Cawan berisi anggur. Jadi cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru oleh darahku. Kita sering mengubahnya mengatakan, terimalah, minumlah. Itu ucapan Yesus, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ada perjanjian baru di sana. Di sini memang kurang jelas dikatakan inilah darahku, darah yang tercurah di Golgota, darah Tuhan Yesus. Tapi kita meminum darahnya, yang dikatakan anggur itu yang diberikan kepada kita adalah darahnya. Kita bisa tidak sangkal itu. Jangan hanya lambang darahnya, seolah-olah kita ragu akan perkataan Yesus. Ya, jangan ragu. Harus benar-benar percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, darah itu yang ditumpahkan. Ya. Bukan darah yang diminum. Ditumpahkan bagi kamu. Artinya darah domba dulu di waktu Paskah itu harus ditumpahkan, di panci, dan baru dioleskan di ambang pintu, sehingga roh malaikat maut tidak bisa masuk ke rumah untuk membunuh anak sulung. Tetapi rumah-rumah orang Mesir dapat dimasuki dan membunuh anak sulung di sana. Inilah, jadi anggur yang diberikan oleh Tuhan Yesus itulah darah perjanjian. Darah yang ditumpahkan di Golgota itulah darah yang ditumpahkan bagi kita untuk keselamatan kita. Tapi anggur di cawan itu adalah meterai perjanjian. Dan perjanjian itu harus mengalir dalam diri kita. Tuhan Yesus memang tidak mengatakan inilah darahku, enggak. Tidak seperti roti itu. Karena apa? Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya jangan minum darah. Enggak, jangan. Yang jelas darah perjanjian itu ada. Apa? Anggur perjanjian, cawan perjanjian ada. Perjanjian baru oleh darah Kristus. Jadi anggur itu meterai daripada perjanjian baru oleh darah Kristus yang tertumpah. Darah Kristus yang tertumpah itulah yang memeterai perjanjian. Ingat, kita harus koreksi iman kita. Kita sering mengatakan minum darah Kristus, enggak. Mungkin juga selama ini saya salah juga. Saya akan koreksi berdasarkan pemberitaan ini. Ya, apa yang terjadi? Anggur atau cawan itu menjadi meterai perjanjian yang diikat, diadakan dengan darah yang tertumpah di bukit Golgota. Ya gitu, yang ditumpahkan bagi kita. Ingat,
Yesus tidak memberikan darahnya diminum oleh muridnya. Tapi anggur perjanjian yang diberikan. Lalu apa? Karena apa? Murid-murid Yesus dilarang minum darah kok. Jangan. Ya. Kalau makan daging boleh, makan tubuh boleh. Ya. Jadi jangan kita melanggar iman kita, harus kita koreksi sekarang. Tapi darah yang tertumpah di bukit Golgota itulah darah yang menyucikan seluruh bumi dan isinya. Itulah kuasa Tuhan. Itu harus kita yakini juga. Jadi darah domba yang dioleskan itu bukan diminum kan, tapi itu ditumpahkan, diolesi apa saja. Jadi darah yang tertumpah itu diolesi ke seluruh bumi, mengalir ke sana. Walaupun yang sedikit dialirinya, banyak yang cerita-cerita sampai ke Bait Allah katanya darahnya itu mengalir. Ya itu cerita lah itu. Bisa saja orang menambah-nambah cerita. Tetapi kuasa darah yang tertumpah itulah yang luar biasa, mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan memulihkan kehidupan manusia, membersihkan darah manusia dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara, perjamuan malam itu memang ada sedikit gangguan ya. Gangguan lah itu. Tetapi mengapa Yesus tidak mau terganggu? Dia katakan, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama aku di meja ini. Kita sering mensortir orang yang ikut perjamuan kudus. Yesus membiarkan pengkhianat itu ikut. Yang menyerahkan dia kepada kematian itu ikut dalam perjamuan itu. Dia tidak diusir, walaupun dia tahu. Siapa Judas Iskariot itu dia tahu, tapi dia tidak usir sewaktu mengadakan perjamuan malam. Ya kan? Dia ikut di sana untuk melihat di mana Yesus. Karena Judas Iskariot sudah mengkhianati Yesus dan menjadi mata-mata di mana Yesus akan ditangkap oleh kaum Farisi dan kaum imam besar dan imam kepala dan lain-lain. Tapi akibatnya apa? Bukan pelarangan ikut perjamuan kudus yang dilakukan Yesus, perjamuan malam. Hukuman yang disampaikan kepada orang yang ikut perjamuan kudus, perjamuan malam, tapi mengkhianati Yesus. Hukuman lebih baik dia tidak ada katanya. Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Celaka orang itu. Apa artinya celaka? Tidak ada harapan hidup, tidak ada harapan kebahagiaan, tidak ada kesempatan masuk dalam kerajaan surgawi, tapi masuk dalam kerajaan iblis, masuk ke dalam neraka. Itulah yang dihadiahkan kepada orang yang celaka itu. Makanya di gereja kita jangan ribut. Ya, kalau ada, mengapa itu yang baru dihukum gereja? Ikut perjamuan kudus, ya jangan ribut. Mengapa? Yesus tidak melarang itu kok. Tapi kalau dia hianati Yesus, dia akan celaka lagi. Dia mendapat hukuman yang sangat berat. Bahkan lebih berat dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mempermainkan perjamuan Tuhan, Tuhan tidak mau dipermainkan kok. Dia akan dihukum berat. Upahnya adalah maut. Kan kayak gitu. Memang para murid setelah menjadi bertanya-tanya siapa itu? Tuhan tidak menunjuk hidung agar semua orang waspada. Tapi walaupun Yesus sudah memperingatkannya, ya Judas sekarang tidak mau mundur dari pengkhianatannya, tidak mau bertobat. Bahkan setelah perjamuan malam dia pergi mendapatkan persengkongkolannya, ya. Dan setelah dia tahu bahwa Yesus merayakan perjamuan malam di rumah itu, akan pergi lagi ke Betania, ke Getsemane, dan di sana nanti Judas Iskariot menuntun para lawan-lawan Yesus untuk menangkapnya. Tapi orang-orang yang waspada, ya siapa?
Siapa di antara kami? Kalau memang sudah tidak dia pengkhianat, tak usah takut. Dia berani menjalani hidup bersama Yesus. Ya, walaupun itu penderitaan dan itu sudah diapakan, diberitahu terlebih dahulu oleh Yesus bahwa mereka harus menderita. Berbahagialah orang yang turut menderita dalam penderitaan Yesus Kristus, karena penderitaan yang mereka alami adalah demi keselamatan dunia ini, demi keselamatan umat manusia, demi mengalahkan kematian. Mudah-mudahan setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita akan benar-benar menghayati dan betul-betul memahami bahwa yang kita terima adalah tubuh Kristus, ya, dan darah perjanjian, dan kita masuk menjadi perjanjian untuk kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Semoga kami akan diperbaharui dengan perenungan singkat ini sehingga kami tidak ragu-ragu untuk menyambut Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Lindungi negara kami, jauhkan mara bahaya, jauhkan kebencian terhadap umat-Mu, tetapi kiranya kasih sayanglah yang akan mereka terima dan alami dari semua bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam Yesus Kristus, terimalah kami dan kabulkan doa kami.